Yang pertama, Hizbut Tahrir sebagaimana disampaikan langsung oleh pendirinya, mereka meyakini, mereka mengajarkan bahwa seorang hamba itu dapat menciptakan perbuatannya sendiri yang ikhtiariyah. Jadi perbuatan manusia itu dibagi oleh para ulama akidah, dibagi oleh para ulama tauhid menjadi dua. Ada perbuatan yang ikhtiariyah dan ada perbuatan yang ittirariyah. Perbuatan yang ikhtiariyah itu artinya perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan-perbuatan manusia yang ada unsur ikhtiar di dalamnya, yang ada unsur kesengajaan di dalamnya. Seperti sholat, berjalan dari rumah menuju masjid ini, kemudian mendengarkan apa yang menjadi paparan pada kajian saat ini, kemudian ibadah-ibadah seperti i'tikaf dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang ada unsur kesengajaan di dalamnya. Dan yang kedua adalah perbuatan yang ittirariyah, perbuatan-perbuatan hamba yang tidak ada unsur ikhtiar dan tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Seperti apa? Seperti detak jantung, seperti mengalirnya darah di dalam tubuh kita, seperti gerakan seseorang ketika kaget, diketak terus kaget, kemudian bergerak secara otomatis. Nah, ini perbuatan yang ittirariyah. Nah, orang-orang hati, orang-orang Hizbut Tahrir mengajarkan bahwa perbuatan manusia yang ittirariyah itu ciptaane Gusti Allah. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang ikhtiariyah, gerakan hamba, diamnya hamba, sholatnya hamba, itu semuanya adalah ciptaan manusia itu sendiri, tidak ada sama sekali kaitannya dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, dan juga diajarkan oleh para ulama. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Jadi Allah tidak hanya menciptakan jasad kita, tetapi Allah jugalah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Allah tidak hanya menciptakan badan kita, tetapi Allah jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan yang kita lakukan. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dan para ulama ahlu sunnah semuanya sepakat menyatakan hal itu. Kalau seandainya Allah hanya menciptakan badan seseorang, sedangkan orang itulah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri, itu artinya yang diciptakan manusia lebih banyak daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Badan itu hanya satu. Kalau apa yang dilakukan oleh badan ini dalam hitungan 1 detik, itu sudah puluhan perbuatan yang dilakukan. Kedipan mata, gerakan tangan, langkah kaki, gelengan kepala, gerakan badan dan lain sebagainya, itu semuanya adalah perbuatan manusia. Itu artinya manusia lebih banyak menciptakan daripada Allah. Kan tidak boleh kita katakan seperti itu. Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ini syumul, umum, mencakup apa saja, termasuk perbuatan-perbuatan seseorang. Jadi menurut orang-orang Hizbut Tahrir, kalau seseorang berusaha di dalam mencapai apa yang ingin dia capai, kemudian dia sukses, kemudian dia berhasil, maka kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan qadha dan qadar. Beda dengan apa yang diajarkan oleh para kiai kita. Kalau kita berusaha, kemudian berhasil, maka itu adalah tidak lepas dari qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berusaha, kemudian kita gagal di dalam mencapai usaha kita, maka itu tidak lepas dari qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali di dalam hadis, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan rukun iman yang keenam itu adalah apabila kita beriman, apabila kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang terjadi di alam ini, apapun tanpa terkecuali, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Pada hakikatnya yang menghendaki terjadinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang menakdirkan itu semuanya adalah Allah, yang menentukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu dalam konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa menciptakan apapun. Hamba itu hanya punya kasab, ya, kasab, hanya punya kasab, punya ikhtiar, punya usaha, punya kehendak. Tetapi ikhtiar manusia, kehendak manusia, usaha manusia itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terwujud, pasti tidak akan terrealisasi. Jadi kita ini punya kehendak, tetapi kehendak kita masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak. Siapa di antara kita yang tidak kepingin sukses? Siapa di antara kita yang tidak ingin kaya? Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang status sosialnya tinggi? Tapi tidak setiap apa yang kita inginkan terrealisasi. Karena apa? Karena kalau apa yang kita inginkan tidak dikehendaki, tidak diciptakan terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak akan terlaksana. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang baik maupun yang buruk itu semuanya ciptaan Allah, semuanya ketentuan dari Allah, semuanya telah digariskan oleh Allah, semuanya sudah tertulis di Allahul Mahfuz. Inilah yang diajarkan di dalam kitab Aqidatul Awam. Inilah yang diajarkan di dalam kitab Kifayatul Awam. Inilah yang diajarkan di dalam kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Inilah yang diajarkan oleh para ulama di puluhan bahkan ratusan kitab akidah. Inilah yang diajarkan di dalam kitab Sulamut Taufid. Ya, kitab kecil yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Jadi kesimpulannya apa? Apapun yang terjadi di alam ini, perbuatan manusia yang ikhtiariyah, perbuatan manusia yang ittirariyah, tetesan air hujan, gugurnya daun-daun dari pepohonan, ombak di lautan, terjadinya tsunami, terjadinya banjir bandang, terjadinya gempa bumi, pesawat jatuh ke laut misalkan, kecelakaan yang terjadi di mana-mana, musibah yang terjadi di mana-mana, kelahiran seseorang, kematian seseorang, semuanya ini tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Jadi ini perlu kita tegaskan. Karena orang-orang Mu'tazilah pada zaman dahulu, saudaranya Qadariyah, mereka menyatakan bahwa yang baik itu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang buruk itu kehendak manusia itu sendiri. Ini yang perlu kita luruskan, ini tidak benar. Ini akidah Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah lah yang telah menciptakan, Allah lah yang telah menghendaki apapun dari perbuatan manusia, kejadian apapun, peristiwa apapun, sekecil apapun, yang baik maupun yang buruk, semuanya itu adalah ketentuan Allah, ciptaan Gusti Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak, kapan-kapan kita sampaikan. Ya, dari Al-Qur'an banyak, dari hadis banyak, dari perkataan para ulama banyak, tetapi secara logika begini, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau seandainya yang buruk itu adalah ciptaan manusia sendiri, kehendak manusia sendiri, bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, niscaya banyak manusia yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Secara akal kita katakan, para ulama mengatakan bahwa orang-orang Mu'tazilah itu selalu mengatakan yang baik itu ciptaannya Allah, yang baik itu adalah kehendak Allah, sementara yang buruk itu adalah kehendak manusia, ciptaan manusia. Itu artinya apa? Allah menghendaki manusia semuanya berbuat baik, dan ada sebagian manusia ketika melakukan perbuatan buruk, berarti dia telah mengalahkan kehendak Allah. Kan gak masuk akal ini. Itu iblis itu, ya, setiap detik, setiap saat itu. Kalau kita mengikuti akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, itu artinya iblis itu telah mengalahkan apa yang menjadi kekuasaan dan apa yang menjadi wewenang prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masuk akal.